sebetulnya saya punya cita-cita jadi diguni lokalisasi ya enggak seperti itulah kasarnya wong di dulu nek misal sering ngertinya kan di barat tonggo terpon, PLN itu kan kandang babi namanya. Saya diwarisi bangku 2 itu bisa beli rumah. Bangkune isih. Wah, masih ya itu untuk dijualan ya dua-duanya itu. Dua-duanya itu. Ya yang satu saya yang buat itu yang ada kewel itu. Berarti pirang tahun dodolan? Ya, sekarang hampir menjelang 13 tahun. Nah, yang sering dilupakan dari pelajaran mbae apa bapake kuwi ya keakraban. Lan jenengan krasa ora? Sebenarnya dodol iki mergo keakraban. Sebenarnya yang paling menarik apa Cal, Mas? Cewek-cewek Rita. Nek isu kan wangi-wangi, Mas. Sing justru sing paling seneng kene kono, Mas. Isih ngopi, anget-anget. Weh, oke cewek-cewek. Iya ta pada mangkat kerja, isih wangi-wangi. Apa meneh ana sing wong nembe kramas. Wah, sedikit. Dodoleh kopi karo roti bakar. Prige saiki. Ya, dengan adanya dihubung-hubungkan ke pandemi ya saya itu lebih baik mensyukuri adanya pandemi ini. Secara jujur aja memang sekarang kan banyak anak muda yang di rumah saja, otomatis kan tidak yang kuliah. Iya. Yang sekolah SMA tetap di rumah kan bisa sebagai pelampiasan untuk nongkrong itu. Kayak kafe ini jenenge apa, Mas? Ya itu kalau orang yang yang jadi nggak mau memberi kafe nama. Sarsor. Nah itu ada yang memberi salah satu Sarsor. Sarsor Adalah pasar ngisor. Nah, iya. Nek cerita mbiyen pasar ngisor itu tempat apa sih? Tempat itu kan dulu tempatnya orang-orang yang kalau orang tua dulu kalau kita mengatakan Sarsor itu pasti akan ditembong lah kalau dulu kan dolan ning Sarsor. Tapi kan tuku jarit, Mas. Nah, itu kan dulu asumsi masyarakat itu kan di situ kan banyak ya nek ngetrennya itu kan WTS gitu. Ngono. Di situ. WTS klasteri lah kasarannya kan seperti itu. Nah, dhisik rono tuku sarung, tuku jarik. Tuku nanti ning pasar ngisor. Ning biyen bapake dodol kuwe kunone pol mbiyen, berarti tahun yang gek cilik kan. Oh iya, Bang Ayahi si mbah saya itu mulai jualan kan. Sing dodol asli pertama sapa? Sampai bapake. Apa mbae? Bapake. Nek si mbah itu kan 1956. Itu jualan gudeg. Namanya gudegnya terkenal dengan Tegalarum. Tegalarum. Itu kan karena pondok itu kan di sekitar itu kan dikatakan Tegalarum. Ya. Ya perkembangan bapak saya itu kerja di Losmen Dieng kayaknya nih. Kemudian di Poltas, depan Poltas itu. Losmen Dieng ki ngendi sih mbiyen? Depan Poltas itu kan ada masjid. Itulah masjid apa? Apa masjid itu jenenge? Salsuata itulah. Oh iya. Itu ada Losmen Dieng kayaknya. Iya. Oh ning ngono. Dodol enggak kerja di situ. Nah ada Cina namanya jenenge Queen undang-undangnya saya lupa itu. Tapi dia yang mengajari Kohwi namanya. Kohwi itu memberi saran Ji kan saya kan namanya Raji. Jadi jualan nganu wae gawe roti bakar gitu. Wah roti ini nang ndi kuwi njukuan kuwi ki babae ABC. Orang Nira ABC gitu. Sekitar tahun menginjak ya 70-an lah kira-kira. 70. 9 tahun 70-an. Nah iyalah. Mbiyen mesti dodol paling gasik wis sekitar jam. Ya telu ya? Ya sekitar dulu itu ada yang jam 2, jam 3. Karena di situ dulu ada namanya apa? Seperti sekarang itu judi itu loh, kayak kasino, bukan kasino di tempatnya itu loh. Sekarang jadi onderdil Mataram itu mana? Nah itu kan ada
Oh, itu namanya apa jenenge itu? Lupa saya nganu bapak. Nah, bahkan sing tempat-tempat maksiat yang orang ngerti. Saking polose zaman biyen. Ya. Zaman biyen. Lah wong miongklok wae biyen nganggo dedeh ya. Oh iya. Tapi dedeh haram. Iya. Aslinya enak tapi dedeh. Ya enak. Barang-barang yang haram itu yang enak-enak katanya. Pengajian seperti itu. Zaman dhisik kan dodol getih sapi ya, nggo miongklok ngono. Ya, Wonosobo ya mbiyen banyak tempat-tempat maksiat ya. Mungkin milenial wae ora ngerti Mbaben ki apa ya. Mbaben nandi kan ngerti. Hah? Ya tahunnya dulu ngertine yang Mbaben itu piye nek sekarang diguni lokalisasi ya enggak seperti itulah kasarnya wong di dulu nek sering ngertinya kan di apa Barat Tonggo Terpon, PLN itu kan kandang babi namanya. Nah ke sana ke arah selatan lagi ya ke Berengsari. Tadi Mbaben kan malah di depan anu teman kejaksaan kalau keagamaan dan ning mburi ta, ning mburi ning sebelah kuburan Cina, ngebong Cina. Asik sebenarnya Wonosobo kalau kita kan sebenarnya pengen mengenalkan ke milenial gitu loh. Jadi sebenarnya Wonosobo itu punya sejarah yang unik. Jadi dulu itu alhamdulillah ya zamannya kita menangi ya. Iya. Menangi. Justru saya malah tertarik juga salah satunya gini. Termasuk usaha jenengan yang bisa bertahan sampai sekarang. Padahal banyak yang gulung tikar apalagi sudah mengalami beberapa fase toh. Di Plaza dulu jadi terminal. Itu udah jualan kan? Udah. Abang itu udah jualan, terus pindah Pasar Kobongan. Rita di rubah-rubah itu loh. Iya. Iya, dulu kan ana pertokoan apa ya jenenge? Pertokoan apa ya? Miana pertokoan tapi anu sing yo Plaza itu pertokoan Plaza. Pertokoan Plaza. Nah, terus dirubah tadi Rita. Yo Taman Plaza itu. Pindahin nanti toh. Terus pernah ning Pasar Induke. Agak lumayan lama itu. Terus saiki pindah meneh ning asline. Asline dodol ning kono. Nah. Bagusnya itu kayak biyen dodole ngono wae. Motivasinya apa sih asline? Ya sederhana saja. Saya pernah ya itu soal pengalaman aja saya udah kalau itu salah satu panggilan hati. Yeah. Ya panggilan itu bukan yang menggerakkan itu bukan saya. Untuk saya bisa berjualan di situ sebetulnya saya punya cita-cita jadi orang pengusaha. Paling enggak ya saya kan seperti jurusannya di teknik. Paling enggak ya saya punya pabrik lah kan gitu. Pabrik yang berikan soal pabrik yang melayani pabrik seperti workshop itulah. Jadi saya pernah merantau di Tangerang sampai di perusahaan Jepang di Sasakura saya pernah mengenyam dari ilmu-ilmu seperti itu sudah saya seperti apa yang saya cita-citakan sebetulnya. Tapi kan era perjalanan waktu dan adanya reformasi 98, saya 96 ke Jakarta sampai 98 itu sudah saya kira hidup saya jalan seperti itu sebetulnya. Saya kira ya bukan takdir lah, memang adalah kebetulan yuk ada era reformasi geger-gegeran itu. Yuk Bali. Kuburnya kalau saya pindah sebetulnya. Saya sekitar 3.500 karyawan pabrik termasuk saya yang terakhir kena kepindah. Lainnya di PHK. Nah, karena bukan karena saya kepandaian saya tapi ke temenan saya kan niat saya memang saya apa yang sudah saya hanya menyenangi pekerjaan yang saya kerjakan itu. Jadi saya dilemparkan ke semen Cibinong dulu itu di Citerep. Saya pernah itu saya nggak kerasan karena lingkungan di situ tidak mendukung lah paling enggak saya itu segi keamanan karena pernah begitu saya dapat mes itu ya sekitar saya dari 25 orang itu saya dapat formalitas dapat mes sendiri
Padahal waktu sebelum saya baru helper diangkat jadi helper yuk jadi skill sebelum skillnya apa skill itu kan tenaga ahli ya keahli apa ya, ahli ada saya kan jadi ngelas sama apa ya salahnya ngerakit rakitan itu kan sudah skill itu kan bisa itu welder namanya kalau ngelas itu kan seperti itu. Tadi era perjalanan waktu saya tidak betahnya itu mungkin ada apa sang awalnya pulang aja. Kepengennya Bali. Setelah pulang memang saya pulang kok kebetulan waktu dulu masih nganggur. Tapi Pak Ekin dodol berarti. Masih jualan, tapi setelah saya pulang ada lowongan di Telkom itu TTLH, tenaga lepas harian lepas. Nah saya sampai di situ sampai tahun berapa 2004 apa itu. Setelah itu bapak saya sakit-sakitan dan saya ya sering nyarepi. Nah jalur situ kok saya dapatnya uang banyak dari teknik saya, kepandaian saya mungkin lah, skill saya yang diatakan di Telkom kan saya sering dapat job. Sepanjang jalan Ayani ke sini yang menanam kabel kan saya. Tanam kabel, ora pasang ning leneng. Iya, dari atas sampai bawah tabel tanah untuk pelanggan itu. Jadi setelah itu banyak duit tapi nggak ada yang mungkin ya berkata lain kebarokahnya itu kurang. Nah, jadi kita nggak sampai saya waktu sebelum itu sampai 2000 itu saya kontrak itu 450.000. Kontrak apa? Kontrak rumah. Waktu saya nikah kan belum misalkan yuk mandiri lah ceritanya. Setelah mandiri saya kontrak itu saya itu bagaimana punya uang sekitar 45 juta padahal waktu itu. Akeh semono tahun semono oke. Gitu. Tapi Allah berkenan lagi saya alhamdulillah kapusan orang. orang yang saya percaya gitu loh. Iya. Nek putrane Pak E pira sih? Bapaknya 7 saudara, saya anak yang keempat. Pewaris tunggal. Usaha utama loh. Usaha itu sudah pernah dijalankan kakak saya yang nomor 3. Yang pertama, yang kedua udah sebentar, yang ketiga ya agak lumayan sama istrinya. Iya. Ya keempat, yang keenam adik saya. Tapi ya bagaimana ya mungkin ora jadi. Enggak jadi bagaimana saya itu seperti itu. Saya alhamdulillah waktu tahun era itu sebelum ada 5 tahun itu saya walaupun sekarang yang saya tempati yang tapi rumah itu saya sudah bisa beli rumah. Saya diwarisi bangku 2 itu bisa beli rumah. Bangkune isih. Wah, masih ya itu untuk dijualan ya dua-duanya itu. Dua-duanya itu. Ya yang satu saya yang buat itu yang ada kewel itu. Berarti pirang tahun dodolan? Ya sekarang hampir menjelang 13 tahun. Ya lumayan. Lumayan. Sekarang kalau sombong agak sedikit saya punya rumah 2, bisa menkuliahkan anak. Itu kan dari hasil itu. Dan saya kehidupan saya itu bukan boros enggak, tapi seadanya. Secukupe. Sing penting anake kopen itu sama istrinya seperti itu. Tapi orang itu hidup yang normal saja. Ya kalau orang seneng pada seperti senang sepeda ya saya beli sepeda. Sering badminton saya beli raket. Seperti kata orang-orang itu. Jadi tidak bukan ngoyo tapi bakul roti bakar ini kan tergantung. Mau kan babai kan tetep babai ABC itu. Nah, anaknya kan wis ora dodol roti. Sempat kesulitan karena roti ini pasti khas ya. Jadi kan pernah ganti roti. Dadi roti kotak. Aneh. Tetep kudu roti ini roti sing yang ngono bentuke ya. Bentuke bentuk jenunuk ya. Ora kotak. Saya kan akeh sing ngadol kotak. Iya. Sempat kan winginane ganti. Aneh. Nah,
Isih ora sih babai dodol roti bakar. Yo sekarang kan anaknya sekarang tinggal berarti 4 generasi ini. 4 generasi. Sini. Berarti kan saling menggantungkan. Ya, iya, sebetulnya kalau kita itu mau ganti itu sebetulnya mudah dalam artian kita seperti kalau orang yang jualan seperti Anda datang ke lapas lu ini kok ganti ini mencoba dalam artian kita bisa memberi satu jawaban lah yang etis kepada si pelanggan. Tapi kan tetap orang pasti ada yang 1, 2 kali 3 kali dia mesti ada pergi, tapi setelah saya hampir 1 tahun kemarin itu di Bosa saya beli di Bosa Bakri itu sudah berjalan. Itu saya sudah hampir sekitar setiap hari sudah 20 roti loh. 2 roti nek saya kira 15 tangkep. Iya. Berarti nek katakan 20 kali 15 tangkep berapa itu gitu. Cuma hampir 300 tangkep. Itu Bosa sudah berjalan. Karena apa? Hampir mirip-mirip. Saya mengatakan orang kalau datang itu harus diberi salah satu keyakinan ataupun sugesti lah ceritanya itu. Wah, ini bahan dasarnya sama. Coba dirasakan dulu. Padahal ora ya. Padahal enggak mengatakan seneng dulu sama yang kan bakule beda. Iya. Bakule beda. Tapi nek sing biasa langganan mesti langsung ngerti. Iya, tapi kan setelah coba dulu ini, wah ini harus dirasa-rasake hampir mirip-mirip walaupun kita menjen rupanya berbeda, tapi rasanya itu tetap hampir sama. Nek rotine ki memorable lah. Jadi ada sebuah kenangan ngono lho. Nanti dhisik nek mangkat kuliah wae. Mangkat jam 3 kadang. Jam 7 kudu siap kuliah ning Semarang terus numpak bis, ngono maju makmur. Nunggoni bis, akhirnya mesti ngopi karo roti bakar. Lah, kuwi sebenarnya yang akhirnya menciptakan kenangan gitu. Dadi bedane ki jenengan sing didol ngene banyak orang yang punya kenangan gitu. Ya itu karena kenangan-kenangan itu diciptakan oleh pendahulu saya. Iya. Karena pendahulu saya dan saya hanya seperti orang yang datang kan menimpai ceritanya orang menimpai aja. Ini saya sebagai anaknya, ini saya generasi ketiga paling enggak saya sudah ibaratnya pamer gitu loh. Soal generasi sih bisa, tapi kan paling enggak orang itu bisa punya cita-cita. Iya. Paling tapi untungnya sing duwe toko ora masalah ya. Ya enggak masalah. Apa pernah masalah? Enggak. Karena saya sempat toko itu walaupun tidak secara langsung sudah menawarin saya sebetulnya waktu pasar Kobar yang tahun 2008 itu kan pernah nawarin itu. Wah pindah kowe ngarepe kok nyokoe ora apa-apa gitu. Ditawari karo sing duwe. Kan waktu dulu kan saya geser di situ. Wis nang kene wae timbangane ngono oyong-oyongan. Tapi kan itu aja saya memperkenalkan saya di tempat itu aja tidak serta-merta ujug-ujug di situ langsung orang bisa mengenal. Itu punya proses itu. Proses itu tidak sama saja orang-orang yang bukan aja yang sering melihat itu, tapi yang apa pelanggan lama, pelanggan bapak paling itu lama. Itu bisa mengenal, kok ngiwoti men. Nah, itu harus ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena cara orang Jawa itu kalau kita sudah hafal tepaknya itu tilasnya kuncine ki men laris ki asline ya kaya bapake barang pinter dongeng. Kadang karo ngerokok. Biyen kan ngono ngedoli ngerokok. Iya sibuk rono rene tapi kadang nglayani senenge wong iki ngono. Dadi langsung dilayani karo bose lah ceritane. Ya, yo dhisik make sebelah anu gudeg gitu. Jadi semua itu kuncinya sebenarnya dia di keakraban yang diciptakan di situ. Padahal tadinya saya juga ada beberapa pelanggannya itu kan nggak kenal gitu. Akhirnya di situ mulai ngobrol gitu. Ternyata diajak ngobrol asik gitu. Akhirnya hanya dengan waktu yang sebentar, tapi kuantitasnya terus menerus gitu. Jadi ngisuk jajal meneh, ketemu orang yang sama akhirnya jadi kenal. Itu. Jadi sebenarnya kenapa saya juga salah satu sampai sekarang itu apalagi sama istri itu pinter nggawe kopi, tapi
ora gelem ngombe kopine dhewek. Nyong gomun Mas, nek nandi-nandi ditakoni suka kopi Mbak, saya nggak suka kopi tapi justru malah jenengan kayak kok gelem ngono. Kuwi itu istri saya gitu. Hanya pasti dalam 1 minggu pasti ada yang namanya yuk ya gitu. Ngopi yo karo roti bakar gitu. Ya dibilang istimewa banget ya aslinya ya ora. Ya maine brak-bruk pelayanannya ya pelayanan sing brok-brok. Tapi kene tidak pernah memikirkan beda lho. Karo sing cah nom-nom saiki sing padha buka usaha terlalu kakean sing-sing. Wah, ya sih. Kakean sing-sing malah kadang-kadang ora fokus. Nah, yang sering dilupakan dari pelajaran mbae apa bapake kuwi ya keakraban. Lan jenengan krasa ora? Sebenarnya dodol iki mergo keakraban. Oh iya. Ya soal akraban menciptakan salah satu ya paling enggak bukannya kita sering sekarang itu kepo. Bahasa meskipun ada orang seperti Anda pernah ke Semen dipikir omongan orang lain kita sering sedikit ya nimbrung sedikit lah, nyeletuk lah. Nah, kan salah satu itu setelah itu banyak sekali orang-orang yang ya mungkin ada yang curhat, ada yang apa itu kan karena apa profesi kan masing-masing. Ada yang sering batu akik katakan. Saya sedikit dia tahu mengupas sedikit. Ada yang sering ya lainnya lah mungkin dari apa seni. Saya seni saya pernah punya teman seni seperti ning ngono wae sing diomongke ngono tok sih. Iya, harusnya ya tahu tapi nek kalau itu mendingan ya spontan. Tidak bisa diformatkan harus di apa disusun tari-tari itu tidak akan keluar. Itu akan keluar kaku dengan sendirinya mengalir aja. Seperti anak muda yang kemarin itu malah kan ditolong saya sampai orang sekarang merokok itu kebetulan Mbak sekarang mulai rokok-rokok mahal itu bisa salah satunya seruan seperti itu karena apa kok bisa karena sekarang banyak wanita yang merokok ya itu tak timbul satu-satu saya candaan sedikit lama-lama kita akan menarik kita akan masuk ke situ ke dunianya ya orang saya kenal lagi kok bawa teman dodolan roti bakar karo susu lah nek gudeg ora banget. Tapi mereka itu sekarang iso giring loh cah nom-nom. Itu sing keren ngono Mas. Dadi kebanyakan cah nom-nom saiki turune bengi. Tangine awan. Tapi isu-isu bocah ki nongkrong ning kono janjian loh. Walaupun mung tuku sak gelas. Ya sih. Tapi arep ngobrol ngasih arep tutup. Ning kadang-kadang piye? Wis luweh-luweh apa? Enggak, maksudnya kita sebetulnya yuk kita akan mempelajari secara tidak langsung kita akan belajar bahwa satu kehidupan pagi itu kan seperti mengasihkan. Iya. Ya kan yang kemarin ini juga ada yang tanya, "Wah, kalau sekarang anu Pak pengin bangun pagi ya, saya mencari seger sebelumnya." Gitu kan seperti itu. Jadi salah satu jasa nimpai wah iya orang rezeki pagi syukur pisan sebelum subuh mandi. Wah, mangkat gasi sehat. Iya. Saran kita gitu. Sing olahraga mampir. Akhirnya tujuannya ora olahraga asline. Lah nek ngalor mesti tujuannya ngopi. Ya ada yang sekarang saya sampai nganu saya tuh gini loh. Ada perempuan salah satunya saya kemarin aja tanya aja namanya sama pelanggan yang dia tekan. Dia menurut saya itu video orangnya bukan terlalu cantik, bukan buat saya, tapi dia itu nek saya pikirkan itu cantik ya enggak. Tapi saya itu rasa seperti orang itu punya Prabowo gitu loh. Perempuan Prabowo. Oh, ya Wibawa. Oh, Wibawa. Punya ya bukan aura terlalu turun, tapi bagaimana saya ngomong ya. Dia itu kalau diajak ngomong itu mengasihkan gitu loh. Saya senangnya itu dia itu kan banyaklah warna cantik di kita ngobrol seakan-akan disepelekan rasanya gitu wah piye ngono aku udah tua apalagi itu tapi kan salah satunya itu juga nganu jalan-jalan pasti ya juga mampir ke situ termasuk Rewangi Mas apa jenenge sebelum itu sebelum iya pinter sebenarnya jadi maksudnya pinter nggawe ati juga dene kadang-kadang karo dengan kesibukane
Itu akhirnya jadi daya tarik loh. Kesibukan merono mrene bakar, ngumbai, golek nganu tapi kadang-kadang lewat kene gek ngobrol nyambung. Iya, sih. Cocok asline. Cocok jadi. Itulah sebenarnya kekuatannya di situ gitu. Sing lor-lor kae kan ono sing dodol roti bakar. Susune malah susu asli. Nah ya banyak yang mengusulkan soal makanan, soal susu kenapa kita bisa menepis. Jadi dalam artian kita tidak mau fitnah. Iya. Pernah saya jualan seperti itu, Pak, Bu. Desi bapaknya pernah iya, loh. Karena ono susu botolan iya, itu kan susu kalau susu murni pengalaman itu sekarang tidak murni lagi. Karena banyak campuran. Kalau coba Anda bayangkan. Kalau kita beli seliter kita rebus itu berapa cc yang udah tinggal paling enggak 20 cc hilang. Jadi udah menguap, 800 menguap. Tapi kalau kita itu terus padahal mintanya susu panas terus habis itu seperti itu. Kayak nek kaleng kayak pirang gelas. Ya nek kalau normal kopi susu jadi 9. Kalau susu jadi 7. Ya akeh berarti. Iya. Komposisinya oke. Ya. Kadek kopine ya kopi biasa. Kopi biasa. Ya kalau seperti ada yang ya seperti di Aneka itu kan ada blindian itu modal alami itu kita campur. Oh, campur. Robika apa Rosbuk apa? Robusta. Sing mau isuk kakean robusta. Ya robustane sih oke gitu, tapi kroso gitu. Kroso mesti ya memang kebetulan kalau saya minum kopi robusta ge weteng mesti bermasalah. Pasti weteng bermasalah. Itu cuma yo ditambahi susu kuwe terus tak kei apa biasanya yang pesen kan mesti ono teh. Nah, teh ki asline penawar. Tapi nek murni apa meneh kopi ireng. Yes, wetenge langsung mules. Karena wis kebiasaan ngombe kopi arabica. Itu berarti campurannya belum merata. Kemarin itu kan cari jenengan datang itu kan ibaratnya tanduan, maksudnya seperti itu. Kudu turahan. Bukan tanduan, jangan belum mencampur. Kalau mencampur kan sore ya campur, pagi dijual. Nek dodol bengi wani ora? Oh, udah pernah. Pernah waktu itu udah berapa kali ya udah kalah lah. Tapi ya tinggal yang Maha Kuasa saja yang memberi rezeki paginya. Ternyata rezekine pagi. Karena pernah keramaian tahun baru, Natalan, ya apalagi ada konser itu. Itu saya jualan berangkat jam 10 malam. Kok iso pagi antara jam 3:30 jam 3 baru laku itu bagaimana? Itu sudah berkali-kali pas tahun baru ramene orang bagaimana itu orang cari apa? Ya lainnya berjibung banyak orang ya alhamdulillah saya rezeki di pagi hari sekian itu. Iya. Kerjane mong pirang jam? Ya 4 jam tapi kerja sekitar 4 jam. Ya. Tapi persiapannya hampir 12 jam. Lah. Iya. Nah, sekarang jam 9 katakan dari rumah kita belanja apa-apa, mungkin ada yang di pasar, ada yang di toko. Itu paling enggak 2 jam. Setelah 2 jam kita mempersiapkan bahan-bahannya. Roti itu kalau sekarang hampir minimal kan 30 kali berarti 4 kali 30 sekitar 30. Nah mau ngoles-ngoles itu. Oh iya 30 kali 4 berapa? 120 tangkap coba segini nih. Paling enggak 2 jam. Karena nonton TV. Lah, enggak digarap dewek apa karo bojone? Ya istrinya kan masak. Saya kan itu seperti itu. Nah, setelah itu gudeg dewek, rotine dewek. Iya. Tapi nek dibandingke karo gudeg sebenarnya luwih oke endi? Karo roti. Ya, roti ya sebetulnya roti ya. Rotine. Ya, tapi nek karo gudeg itu menyimbang cuma apa ya? Saya itu cuma ya bisa 3 kilo, 4 kilo karo pas rame semua ya kadang 5 kilo. Tapi punya standar 3 kilo. Seharian. Nasinya. Tapi nek roti sekarang pandemi ini malah alhamdulillah melonjak sampai 30
roti berarti. Tapi gudegnya turun. Ya standar lah ya seperti itu. 2 3 Soalnya yang ora tahu makan gudeg mergo ora tahu sarapan. Oh iya. Ya banyak orang-orang seperti itu. Ora tahu sarapan. Sarapan itu mulai di atas jam 10. Baru saya makan pagi. Nah, nek paginya roti sama kopi gitu. Ya nek ora ngopi ning omah ya biasanya istri saya bilang, "Ya yuk ngalor." Nyepeda gitu. Padahal biasanya kalau nyepeda arahnya kan selatan. Nek nyepeda beneran tuh ke selatan. Tapi nek nyepeda ngalor ngopi itu sebenarnya meng hore-hore. Aslinya kepin ngopi, Mas. Saking kepingine ora kepin ngepit ya akhirnya numpak motor, kadang numpak mobil kan. Iya. Karena mesti gitu. Nah, jadi memang suasana lah. Saya ngelihat juga anak-anak muda di sana itu sekarang kita ambil positifnya. Mereka tidak melulu biasanya sing sebel kene cah nom kene tangine awan. Iya. Tapi iki bocah tangine gasik. Saya kan pernah sering sebelahan wong maca buku gitu. Ya sing diwaca buku ana. Ya tak omongi, tak takoni gitu. Ya, mereka ternyata saya yakin mendapatkan inspirasi dari situ gitu. Ya mula mung sak gelas piro? Sak gelas karo roti kompletnya kopi sepiro? 7.000. Enteng lah. Iya. Ya sekarang menurut ukuran kota ya ibaratnya lumayan standar lah. Ya standar. Kalau yang saya jual kasarnya kan ibaratnya kan bahannya berkualitas Mas. Iya. Nek angkringan ini malah oke loh Mas. Sekali mangan ini kadang-kadang angkringan ngasih piro kayak cok 12.000 ya? Iya 12.000 mana angkringan mangan ya mending itu sego goreng lah sing enak gitu. Itu angkringan loh padahal ya ngono lah. Tapi sih kita tetap respect. Kenangan itu yang paling mahal. Nah nyatanya kan juga banyak tuh orang tua-tua di sana sudah simbah-simbah sih kepingin ngopi, kepingin. Nah ini terus akhirnya berganti generasi. Sekarang anak-anak muda mulai ngumpul janjian jam 5 ya. Jam 5 wis ndeprok ning kono. Ya memang yang datang kemarin saya suruh memang ya bukan suruh. Kalau datang agak pagi Mas, kalau tongkrongnya agak lama gitu. Jam berapa Pak? Jam 4 saya sudah di sini. Nah paling enggak kan di sana wah ketemu ngobrol sampai jam 6 sampai jam 7 kan. Kalau kita ngobrol-ngobrol itu kan ibaratnya kan kurang waktu sama ngomong ini apa jam 4 saya sudah di sini. Yeah. Nah, paling enggak kan memberi salah satunya seperti itu. Itu menarik sih kan biasanya orang satu yuk biasanya itu makanya sekarang saya berikan lesehan itu supaya ada yang ada punya dunia sendirinya gitu kan sisi itu. Tapi ampun loh omsetnya juga saya kira sudah bisa dihitung lah. Kalau ngitungnya sih sebenarnya bukan masalah uang yang didapat tapi kuantitinya. Jadi dari roti pirang tangkep toh sedina bisa sampai kira mau 30 tangkep. Tok 120 tangkep. Iso dihitung nilainya kan tinggi. Nah ini juga bentuk usaha yang luar biasa sebenarnya yang bisa bertahan lama gitu loh. Sementara banyak pesaing tapi dengan ciri khas seperti itu ya bisa bertahan sampai sekarang. Mung suasanane gitu loh. Tapi nek bener-bener sing suasana di warungin jenengan tuh suasana yang alamiah. Sebenarnya yang paling menarik apa Cal, Mas? Cewek-cewek Rita. Nek isu kan wangi-wangi Mas. Nembe padha adus. Ya mungkin seperti itu. Ya ada salah satunya seperti itu, tapi sebetulnya enggak juga. Karena Rita kan pernah tutup kan, ya tetap ajek. Oh ajek wae. Kan, tapi itu kan nilai tambah. Iya, pemandangan loh. Pemandangannya satu anugerah yang harus. Iya. Sing justru sing paling seneng kene kono Mas. Isih ngopi, anget-anget, oke cewek-cewek. Iya ta pada mangkat kerja, isih wangi-wangi. Apa meneh ana sing wong nembe kramas. Wah, sirike jajal. Tapi menurut saya sendiri sebetulnya ya salah satu yang daya tariknya itu orang-orang yang dianggap orang elit itu
mau nongkrong di situ. Nah itu salah satunya. Itu. Orang akan menimbulkan satu perasaan dan penasaran. Wah, kelas Pak Kai nongkrong nang kono kan timbul seperti itu. Dan penasaran apa sing diibati ta? Enak endi ngono. Nah, setelah itu kan banyak sekarang seperti Direktur BNI itu Pak Bambang. Seperti saya sih baru kenal-kenal tanya cuma ngerungokne itu. Monggo Pak Bambang, nah itu saya lihat orangnya seperti itu. Seperti Pak Haji Tori, ya kan seperti itu. Yo Pak Agus, banyak sekarang yo polisi-polisi muda dari Serse sampai Perintis mulai berani nongkrong di situ kan. Otomatis kan waktu semua orang wah antara si polisi-polisi apalagi yo Cina-Cina seperti Yan Bun yang punya Marabunta, seperti Tuku Mas Kendi WW yang punya Mas Kendi itu, yang punya Citra. Nanti kayak sini. Baca Mulia barang keluargane barang tapi ora tau tongkrong. Seko dalan Mas. 5. Salah satu nilai tapi wah orang-orang Cina aja kalau kita mau, padahal kalau orang Cina, politik orang Cina, kalau orang Cina itu buka pengusaha, itu paling orang-orang Cina suruh membeli supaya salah satunya menarik tekniknya seperti itu. Nah ini kan dan adanya orang-orang Cina itu berarti makanan jelas higienis. Saya berarti kan bersih dulu kalau Cina kayak ya dodolan ya ngono Mas. Iya. Ditolong promosine gitu loh. Ono Cik Titin. Terus Pak Han. Terus ono meneh banyaklah teman-teman saya itu sing ning warung ngono kok. Akhirnya dadi langganan. Dadi sak keluarga menyempatkan waktu we padha mangan ning warung. Weh iki cah cerita-cerita ngendiyane. Weh panganan Jepang ning kono enak gitu lah padha teko kabeh. Seperti ke Pak Kaji Topa sak keluarga. Pak Olek berarti kan salah satunya loh orang-orang seperti itu gelem ora isin ta ning emper toko. Itu timbul untuk salah satu aslinya orang yang merakyat itu seperti itu, tidak punya apa-apa. Beda kan nek ning kafe. Iya. Kafe kan hanya orang-orang tertentu. Tapi menariknya ngene lho Mas. Kadang ono koncone sing kenal ngono ta. Bayari enteng lho ya. Tapi nek ning kafe ora mungkin. Hah? Ning kafe ora Mas. Ono kancane yo tak bayari ngono kan delok alah enteke luwih akeh lah. Tapi nek ning kono iya Pak durnya berapa lah tinggi-tingginya sih paling 20.000 paling pasti karo rokok. Kalau makan tok kan seperti itu. Lah yang kadang-kadang kan ngono. Kadang-kadang ya ketemu konco dibayari ya sih. Kadang-kadang yang bayari gitu loh. Ketemu ya kadang ada yang mengatakannya seperti Hengki itu tahu. Kang Hengki itu kalau Hengki kan Seruni itu juga kalau salah satunya kan pariwisata juga. Dia juga mempromosikan, wah jualan roti bakar, wah enak biar Inggrisnya. Kalau kita bicara Inggris, kalau kita sarapnya roti bakar sama bahasa Inggrisnya lancar. Salah satunya seperti iki promosi loh Mas. Iya. Saya promosi. Jadi ya nanti warga 04, warga Wonosobo jadi tahu sebenarnya di balik kesuksesan roti bakar toko ngendi? Toko apa? Toko Maraton. Di depan Maraton. Sebutannya masalah ora ono sebutane kayak menggo tuku roti bakar. Asline ke jenenge Sarsor, Ngisorita. Terus apa meneng? Ya, jenenge kan ora ono Mas. Ora ono tulisane. Lagian ning kono wis ngono. Sing menarik nek kursine wis entek, ya wis gelem tongkrongan ning trotoar ngono. Iya. Sawo jajal. Dengan bisa mengajak orang yo akhirnya jekok ning trotoar urung karuan gelem lho. Iya. Ya, urung karuan gelem lho. Gitu. Nah, itu menariknya sebenarnya di situ. Nah, semoga nanti Mas Suradi bisa menjalankan usaha ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Nek corona wis rampung lah. Kayane ora rampung ya. Amin. Alah, jenenge orang lho protokol lho. Iya, pakai masker terus kok. Ora Mas ora ana protokol tuh wis wonge cuek-cuekan ora ana social distancing sak meter. Saya semeter di bangku sana situ kan. Ora pembeline, malah pembeline kepingine dempet-dempet. Nah, sih. Tapi sehat-sehat. Nah iya. Ya makanya gini salah orang itu yang penting kalau orang itu merokok
itu seakan memberi sugesti bahwa merokok itu sehat. Paling enggak. Sebenarnya yang pikiran kok Mas. Ning pikiran. Corona ke ning pikiran. Saiki Piala Euro njajal. Sing nonton ora padha. Parangan maskeran para itu. Ah ning kene diweden-wedeni tok Mas. Iya. Ono sing banding-bandingke kae lho. Nek ora mati lah nyong ora arep ngomong tapi ono ta sing nganggo iklan kae lho. Aduh kok malah yo kayane ya disadarkan lah golek diksi, golek kata-kata yang baik ngono lho. Mengajak orang supaya positif. Nah, corona anane diwedeni terus kok, Mas. Makasih ya Mas Suradi. Ya, sama-sama. Telah menyempatkan waktu. Sebenarnya saya pengen ngobrol dari lama gitu, tapi alhamdulillah bisa nanti dilihat ya di channel saya gitu. Karo didukung lah. Ya, biar berkembang. Oh, amin. Makasih ya. Amin ya sama-sama ya.